Jadi gini Pak, Ibu kan sekarang udah jadi ketua ibu-ibu PKK. Nah kalau Ibu kemana-mana masih naik motor, Ibu malu dong. Makanya sekarang Ibu gak mau tahu. Ibu mau Bapak beliin Ibu itu mobil Pajero yang warna putih pokoknya. Apa Bu? Mobil Pajero? Dari mana uangnya? Bapak nggak mungkin punya uang sebanyak itu buat beli mobil lagi. Lagi pula, emangnya kenapa sih kalau kemana-mana masih naik motor? Kenapa harus gengsi sih Bu? Lagian juga kan kita cuma punyanya motor. Gak usah maksain lah Bu. Bu, Ibu mau kemana sih? Pagi-pagi udah rapi banget. Ya Ibu mau ke desa lah. Ibu mau kumpul dan rapat. Emangnya Ibu udah masak buat makan anak-anak di rumah? Loh, ngapain repot-repot? Suruh aja mereka beli makan di luar. Gitu aja kok repot sih. Astagfirullah, Bu, Ibu ini kok jadi begini sih Bu? Semenjak jadi ibu-ibu PKK, Ibu kok jadi lalai terhadap tanggung jawab Ibu sama keluarga dan anak-anak, apalagi sama Bapak. Bisa diem gak sih Pak? Udah napa? Bapak gak usah bawel. Bapak juga kan bisa urus semuanya sendiri. Bisa gak sih Bapak itu dukung karir Ibu? Ibu ini sekarang sudah menjadi ibu-ibu karir, bukan ibu pengangguran lagi. Apapun itu, dan terlepas dari semua alasan Ibu, tetap saja Bu, tanggung jawab Ibu sebagai seorang ibu dan istri bukan tugas dari luar aja yang diurusin. Keluarga sendiri dibiarin gitu aja. Is, Bapak ini bawel banget sih. Heran deh Ibu, gak bisa apa ya mendukung karir istri. Nih ya, asalkan Bapak tahu, semenjak Ibu jadi ibu-ibu PKK, Ibu sekarang dihormati sama orang. Oh iya Pak, jangan lupa nanti beli beras ya. Beras habis di dapur. Loh, minggu lalu gaji Bapak kasih semuanya ke Ibu. Kau udah habis aja sih Bu. Apaan sih Pak? Gaji segitu doang diomong. Gak ada, uangnya udah habis. Habis Bu, habis kemana? Uangnya dipakai apa Bu? Habis, gak ada uangnya. Ibu pakai buat beli celana kerja, baju kerja sama beberapa make up buat acara. Kalau lagi kumpul-kumpul sama ibu PKK, Ibu kan gengsi kalau harus pakai baju sama celana yang jelek. Kalau Ibu lagi kumpul sama ibu-ibu PKK. Astagfirullah Bu, yang bener aja napa Bu? Itu uang gede loh Bu. Bapak kasih Ibu itu kan uang 5 juta. Langsung habis semuanya sih Bu. Ibu, apa heran banget deh sama Ibu. Bisa gak sih Pak gak usah lebay? Itu tuh bukan karena apa-apa Pak. Karena ya emang duit Bapaknya aja yang kurang. Makanya duitnya gak cukup. Ya Allah Bu, sebelum Ibu jadi ibu-ibu PKK, perasaan uang berapapun aja cukup deh Bu. Semenjak Ibu jadi ibu-ibu PKK aja jadi kayak gini. Lah kan malah menyalahkan profesi Ibu. Udah jelas-jelas kalau mencari uang itu tugasnya suami. Bapak tuh harusnya beruntung punya istri yang gak pernah nuntut apa-apa sama Bapak. Iya mungkin dulu Bapak bersyukur, tapi kalau sekarang dengan melihat kelakuan Ibu yang kayak gitu, Bapak nggak bersyukur. Udahlah Pak, Ibu capek berdebat sama Bapak. Lagian juga percuma, Bapak mana ngerti tentang pentingnya karir bagi seorang wanita. Awas minggir, Ibu mau pergi. Astagfirullah, ya Allah, kenapa Engkau memberikan aku seorang istri yang seperti itu? Aku kecewa sama sikap Ibu. Bisa-bisanya uang buat makan 1 bulan dihabisin hanya untuk menuruti gengsinya. Heran saya sama Ibu, kok punya kelakuan begitu banget sih Bu. Ya udah, aku siap-siap saja bekerja. Nanti kalau nggak kerja diomelin lagi sama si Ibu. Capek banget nurutin gengsinya si Ibu. Woi Bu Leli, yang bener aja dong bawa motor. Hampir aja saya ketabrakan. Dasar Bu Leli ini. Hahaha, maaf ya Bu Fitri, maklum wanita karir lagi ditunggu nih sama orang-orang. Mau rapat soalnya. Apaan wanita karir? Loh, emangnya Bu Leli sekarang kerjanya di mana Bu? Kok saya nggak tahu sih kalau Bu Leli itu udah kerja sekarang? Setahu saya kan Bu Leli ini sama kayak saya, pengangguran. Heh Bu Fitri, kalau ngomong gak usah sembarangan ya. Saya ini emang beneran wanita karir tahu. Kalau emang Ibu itu beneran wanita karir, emangnya Ibu itu kerja apa? Saya ini sekarang jadi ibu-ibu PKK. Kamu gak lihat saya udah cantik dan cetar membahana kayak gini? Wow, saya kira Bu Leli ini kerjanya kantoran. Taunya cuma jadi ibu-ibu PKK yang gajinya nggak seberapa itu ya. Bu Leli, kalau baru cuma jadi ibu PKK mah nggak usah sombong kali. Gaji nggak seberapa juga.
Heh Fitri, saya mah nggak ngincer gaji. Saya mah duitnya udah banyak, ngapain mikirin gaji? Yang penting saya ini kan wanita karir yang punya nilai. Nggak doyan ngegosip aja kayak Bu Fitri. Lagi pula orang kayak Bu Fitri ini mana ngerti sih Bu sama masalah karir? Kan taunya cuma gosip. Menggosip aja sama mengharapkan uang dari suami. Loh, emangnya kenapa kalau cuma ngegosip aja? Yang penting kan uang dari suami cukup, gak kekurangan. Jadi nggak usah kerja deh keluar rumah lagi. Paling kalau cuma kerja jadi PKK nggak bakal bikin kaya kali. Value apaan sih? Kerjanya juga paling-paling cuma nimbangin bocah di posyandu, iya kan? Ya emang sih kerjaannya kayak gitu. Cuman kan kita pekerjaannya yang mulia. Lagi pula saya juga punya relasi sama orang-orang kecamatan, orang-orang kelurahan. Jadi kalau saya mau ngurus apa-apa gampang, gak usah ribet. Ya elah Bu, zaman sekarang mah gak bakal ribet kalau ada duitnya. Makanya yang penting itu memperkaya diri. Tahu gak sih Bu? Udah awas, pergi kamu. Saya lagi mau fokus kerja nih. Udah deh gak usah ngerusak mood saya. Saya kan wanita karir, gak kayak kamu yang cuma tukang gosip. Di, apaan sih? Saya juga kali kalau mau mah bisa jadi ibu-ibu PKK. Cuma saya nggak mau buang-buang waktu. Cuma capeknya doang, duitnya nggak ada. Hahaha, kalau iri bilang bos. Gak usah kayak gitu. Saya tahu kok kalau kamu itu iri sama saya. Makanya kamu kayak gitu. Ya udah, awas ah. Wanita karir mau pergi nih. Mau ketemu orang-orang penting di kecamatan. Saya udah gak mau ketemu sama orang kayak kamu. Gak level. Bye. Di, apaan sih Bu Leli? Jijik banget deh saya ngelihatnya kayak gitu banget sih orang. Ih, amit-amit. Mimpi apa semalam saya ketemu sama dia? Udahlah, mendingan saya kembali gosip aja. Saya mau gosip sama Bu Omat sama Bu Wati. Itu lebih bermutu daripada ketemu sama orang kayak dia. Ih, asli mood saya jadi rusak pagi-pagi ketemu sama Bu Leli. Loh, emangnya kenapa? Ada apa dengan Bu Leli? Kok Bu Fitri jadi menggerutu gitu sih habis ketemu sama Bu Leli? Emangnya Bu Leli ngapain Bu Fitri? Iya Bu Fitri, ngapa sih datang-datang sewot banget kayaknya? Ya gimana gak sewot? Tadi itu di jalan sebelum saya kesini, saya ketemu sama Ibu Leli. Nah, abis itu Bu Leli kata-katain saya. Katanya saya itu pengangguran. Dia wanita karir. Padahal asal kalian tahu, dia itu kerjanya cuma jadi ibu-ibu PKK yang nimbang-nimbangin bayi di posyandu. Dasar sombongnya nauzubillah banget. Jijik banget saya. Oh gitu ya? Ya iyalah, gimana gak jijik? Orang dia cuma jadi ibu-ibu PKK aja, ngakunya jadi wanita karir. Padahal kita semua juga tahu berapa sih gaji ibu-ibu PKK. Pastinya juga cuma di bawah 500.000 sebulan, iya kan? Yang saya dengar-dengar sih emang sekitar segituan. Cuma yang bikin gak wajar itu kan Bu Leli ngomongnya mungkin terlalu nyakitin atau terlalu gimana gitu. Padahal cuma jadi ibu-ibu PKK. Gak usah sombong kali, mendingan juga kayak kita di rumah. Walaupun cuma di rumah aja, tapi kita kan punya uang dari suami. Nah, itu yang bikin kesel. Sombongnya itu loh, bikin jijik banget. Hehehe, Bu Leli mah dulu juga sebelum jadi ibu PKK sudah ngeselin orangnya. Gimana sekarang? Mungkin dia ngerasa dia yang jauh lebih tinggi kali daripada kita semua. Kayaknya sih begitu. Tapi ya udahlah, gak usah bahas orang itu lagi. Saya jijik dengan namanya juga. Hehehe, sabar Bu Fitri, orang sabar disayang Allah. Kalau nggak sabar mah udah saya jambakin tuh orang. Jijik banget saya dengar omongannya. Udah, gak usah diomongin lagi. Daripada kita ngomongin dia, mending kita gosip aja yuk. Ayo. Cukup sekian rapat PKK hari ini, saya tutup ya. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih pengumuman dulu. Kalau minggu depan kita semua akan mengadakan rapat di kantor kecamatan ya. Dan mulai hari ini saya mengangkat Ibu Leli sebagai ketua ibu-ibu PKK di desa kita. Wah, selamat ya Bu Leli. Saya turut senang atas informasi ini. Terima kasih ya Bu. Selamat gak Bu? Semoga Ibu Leli bisa menjadi pemimpin yang baik Bu. Udah pasti dong itu mah. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Permisi. Ini yang bener aja, kita semua dipimpin sama Bu Leli. Bu Leli kan orangnya begitu, suka bikin kesel. Udah gitu sok lagi. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita selalu ditraktir makan sama Bu Leli. Bener tuh. Yaudah, kita pergi yuk.
Sekarang aku kan udah jadi ibu-ibu ketua PKK. Masa iya sih aku harus bawa motor? Ini mah gimana pun caranya aku harus minta beliin mobil Pajero sama bapak. Pokoknya habis ini aku harus mendesak bapak biar beliin aku mobil Pajero. Gengsi dong kalau aku sebagai ibu-ibu ketua PKK kalau kemana-mana cuma pakai motor. Malah gengsi banget gue. Bu Leli, abis dari mana nih Bu? Cantik banget, udah gitu rapi lagi. Ya iyalah, saya ini kan ketua ibu-ibu PKK. Jadi udah pasti kalau saya ini menyala. Nggak kayak kamu tuh, buluk. Ya Allah, mulutnya begitu banget sih Bu. Padahal kan kita tetangga, gak boleh gitu Bu. Kalau sesama tetangga, nanti kalau butuh apa-apa susah loh. Takutnya orang lain sakit hati sama perkataan ibu. Hahaha, nggak peduli saya. Saya ini kan ibu-ibu ketua PKK. Relasi saya ini udah luas. Dari mulai orang-orang kelurahan sampai kecamatan. Jadi sudah pasti saya tidak akan membutuhkan tetangga. Udahlah, saya mau pulang dulu. Bye. Ya ampun, itu orang cuma jadi ibu-ibu PKK aja kayak gitu. Sombong banget nanti juga kena azab. Pak, ibu mau ngomong penting sama bapak. Emangnya ibu mau ngomong apa, Bu? Jadi gini Pak, ibu kan sekarang udah jadi ketua ibu-ibu PKK. Nah kalau ibu kemana-mana masih naik motor, ibu malu dong. Makanya sekarang ibu gak mau tahu. Ibu mau bapak beliin ibu itu mobil Pajero yang warna putih pokoknya. Apa, Bu? Mobil Pajero? Dari mana uangnya? Bapak nggak mungkin punya uang sebanyak itu buat beli mobil lagi. Lagi pula, emangnya kenapa sih kalau kemana-mana masih naik motor? Kenapa harus gengsi sih, Bu? Lagian juga kan kita cuma punyanya motor. Gak usah maksain lah, Bu. Iya tetep aja Pak, ibu capek kalau kemana-mana harus naik motor. Bukan capek sih, lebih ke gengsi. Masa sih seorang ketua ibu-ibu PKK cuma naik motor? Mau ditaruh di mana muka ibu? Pokoknya ibu gak mau tahu. Bapak harus beliin ibu mobil Pajero buat ibu. Soalnya ibu gengsi banget nih. Bu, Bapak cuma mau ngasih tahu pengertian aja sama ibu. Kita ini kan belum punya cukup uang untuk membeli mobil Pajero ataupun mobil apapun. Jadi kita nggak usah memaksakan diri dulu ya, Bu. Kita pakai aja dulu apa yang kita punya. Ih, bapak ngeselin deh. Udah ibu malas sama bapak. Ibu mau pergi dulu. Dadah. Loh, Bu, tunggu dulu, Bu. Mau kemana ibu? Ya ampun, kenapa istriku jadi kayak gini ya? Padahal dulu dia adalah orang yang sangat baik. Sekarang dia malah jadi orang gengsian cuma karena gara-gara ibu-ibu PKK. Astagfirullahaladzim. Pokoknya bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan uang untuk membeli mobil Pajero. Aku gengsi kalau kemana-mana harus naik motor. Tapi gimana ya caranya biar aku dapat uang? Aku tahu, aku pinjol aja ah. Biarin bapak nggak usah tahu. Jadi aku pinjolnya diem-diem. Udah aku daftar dulu deh pinjolnya. Nah, daftar pinjolnya udah. Sekarang tinggal tunggu deh di ACC atau enggak. Tapi semoga aja di ACC sih. Aku nggak usah banyak-banyak pinjol. 1 miliar aja biar cukup buat beli mobil Pajero. Wah, keren deh. Udah cair uangnya 1 miliar. Sekarang aku langsung ke showroom mobil aja. Aku mau langsung beli mobil Pajero warna putih pokoknya. Aku mau semua orang tuh terkesan melihat aku. Jadi orang-orang nggak bakal memandang rendah tentang aku. Biarin walaupun hasil pinjol, yang penting kan aku bisa punya mobil Pajero. Orang-orang juga nggak bakal tahu kalau aku dapetinnya dari pinjol. Sekarang mari kita OTW ke showroom. Selamat sore Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau beli mobil Pajero warna putih, cash. Wah, ternyata walaupun Ibu cuma pakai seragam ibu-ibu PKK, Ibu kaya juga ya. Ya iyalah, orang saya ini adalah seorang ketua ibu-ibu PKK. Jadi saya itu harus paling menyala di antara yang lain. Ya sudah, kalau gitu biar saya ambilkan kunci dan juga surat-surat mobil Pajeronya. Nah, ini Bu, kunci dan surat mobilnya. Oke, nomor rekeningnya berapa ya? 009862344 atas nama Kokom. Nah, ini udah saya transfer ya Bu. Sekarang saya mau bawa mobil Pajeronya. Bye.
Boleh juga tuh ibu-ibu, walaupun kelihatannya nyebelin dan juga cuma ibu-ibu PKK, tapi dia beneran bisa beli mobil Pajero cash. Tapi ya lumayan lah, akhirnya hari ini aku closing juga. Jadi aku bisa mendapatkan bonus dari hasil penjualan mobil itu. Ya udah, sekarang aku lanjut pergi kerja dulu ke belakang. Aku mau urus semuanya. Wah, Bu Leli keren banget sih. Bu Leli, ketua ibu-ibu PKK ini sangat terlihat berwibawa. Ya iyalah, jelas. Wanita itu dilihat dari wibawanya. Wibawa Pajero misalnya. Mantap lah ibu ketua ini. Berarti kalau gitu, makan sorenya ditraktir ya sama Bu Ketua. Aduh, gimana ini? Aku kan gak punya uang. Bu Ketua, kenapa melamun, Bu? Enggak kok, aman. Masalah traktiran mah, sana kalian masuk dulu aja. Saya mau nelpon dulu sebentar. Oke, Bu Ketua. Halo Leli, apa tumben telepon? Ini loh Bude, saya mau minta tolong. Bapaknya anak-anak masuk ke rumah sakit, tapi saya nggak punya uang. Saya mau pinjem uang Bude dulu, boleh nggak? Oh iya ada Leli, tenang aja. Nanti saya langsung transfer ya. Semoga bapaknya anak-anak itu cepat sembuh. Saya nggak bisa jenguk, maaf ya. Aduh, terima kasih banget ya Bude. Kalau bukan sama Bude, saya bingung harus minta tolong sama siapa. Nggak apa-apa kok Bude, nggak jenguk juga. Yang penting Bude kasih pinjam uang. Ya sudah, Bude matikan dulu ya teleponnya. Bude langsung transfer ke rekening kamu ya Leli. Yes, aman. Sekarang tinggal traktir makan deh. Heh, kamu itu buta apa gimana sih? Lihat nih baju saya jadi kotor kan gara-gara kamu. Emangnya kamu mampu ganti baju saya? Bajunya ini mahal loh. Aduh, mohon maaf ibu, tapi tadi ibu kan yang menabrak saya. Iya Bu Leli, tadi kan Bu Leli sendiri yang nabrak masnya. Makanya semuanya jadi tumpah. Harusnya Bu Leli yang minta maaf sama masnya loh. Apa-apaan sih, orang saya itu nggak salah. Dia yang salah. Dia nabrak saya, baju saya jadi kotor semuanya. Udahlah, saya males. Kok kayak gitu sih? Ya udah, ayo kita pergi Bu Mirna. Saya malu dilihatin orang-orang. Saya malu jalan sama Bu Leli. Iya Bu, hayu kita pergi aja dari sini, hayu. Dih, ogah banget minta maaf sama orang kayak gitu. Sama pelayan doang, gengsi banget gue minta maaf duluan. Mending gue pulang aja ah. Wah, itu sih orangnya parah banget. Untung udah gue sempat videoin. Jadi gue mau viralin ah. Bu Leli mohon maaf, karena beredar video yang viral yang Bu Leli lagi marah-marahin pelayan itu, saya tidak bisa lagi untuk menjadikan Bu Leli sebagai ketua PKK dari desa kita, karena saya diperintahkan oleh Pak Kepala Desa untuk menurunkan jabatan Ibu Leli dari ketua ibu-ibu PKK. Jadi mulai hari ini Bu Leli kami pecat. Loh, kok gitu sih? Saya nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Mohon maaf Bu Leli, saya hanya menjalankan perintah saja. Bu Leli silahkan keluar. Tidak, aku tidak mau dipecat jadi ibu-ibu PKK. Pokoknya aku tidak bisa terima ini semua. Mungkin karena kesalahan perbuatanku sama pelayan itu. Seharusnya aku bisa menjaga sikap agar karirku terus berjalan. Ya udahlah, aku pulang aja. Assalamualaikum Pak, Ibu pulang. Bapak mau ngomong sama ibu. Ada apa Pak? Kok kayak serius banget sih? Ibu bilang katanya mobil Pajero itu adalah mobil inventaris dari kantor kepala desa. Tapi ternyata tadi ada orang menagih ke sini, katanya ibu mengajukan pinjaman sebesar 1 M di pinjaman online. Oke, udah Bapak bayar. Bapak bayar menggunakan surat tanah kita yang ada di Bogor. Karena katanya kalau nggak dibayar, ibu akan dimasukkan ke penjara. Cuman ini apalagi Bu, barusan Bude nelpon ke Bapak menanyakan katanya Bapak sudah sehat atau belum. Ibu bilang ke Bude kalau Bapak lagi dirawat di rumah sakit dan ibu minjem uang 10 juta. Pertanyaan Bapak Bu, ibu bisa sih kayak gitu di belakang Bapak? Bapak ini selama ini jadi suami kurang apa Bu? Maafin ibu Pak.
Bapak kecewa sama ibu. Bapak sakit hati banget, Bu. Sekarang kalau ibu nggak mau berubah, Bapak udahlah. Bapak udah mau nyerah. Bapak nggak mau lagi sama ibu. Bapak mau pulang dulu. Kalau ibu udah berubah dan ibu sadar akan kesalahan ibu selama ini, Bapak akan pulang lagi ke rumah ini. Sekarang Bapak akan pulang ke rumah orang tua Bapak dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Enggak Pak, jangan tinggalin ibu. Sekarang aku sadar ternyata perbuatanku selama ini salah. Aku sudah membuat diriku ini kehilangan hal-hal berharga dalam hidupku. Aku kehilangan kepercayaan suamiku dan juga kehilangan gelarku sebagai ketua ibu-ibu PKK. Aku menyesal. Andai saja aku tidak segengsian itu, mungkin semua ini akan tetap berjalan baik-baik dan hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Maafkan aku menyesal. Aku akan berubah menjadi jauh lebih baik lagi.